Sebuah video yang memperlihatkan salah seorang jemaah masa aksi bela azan Persaudaraan Alumni atau PA212, yaitu Buya Fikri salah melakukan gerakan sholat menuai sorotan publik. Terkait video tersebut, Buya Fikri pun meminta maaf kepada seluruh umat lantaran telah salah melakukan gerakan sholat tersebut. Hal itu disampaikan Buya Fikri kepada Satu Indonesia News seperti dikutip pada Sabtu 5 Maret 2022. Dalam klarifikasinya, Buya Fikri menceritakan, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin semua, setelah kita selesai tadi kajian kitab Hadaikul Aulia, kita lanjutkan tentang pembahasan tentang fikih. Namanya fikih waqi'iyah namanya. Fikih ya, yang sesuai dengan kejadian-kejadian yang baru terjadi ya. Sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, kalau tidak salah hari Jumat terjadi aksi damai istilahnya. Kemudian sholat Jumat di luar bangunan lah. Kalau kita istilahkan mungkin fil fadha dalam bahasa Arabnya. Seolah-olah itu dianggap tanah lapang, bukan bangunan, bukan masjid, bukan musola. Nah, bagaimana hukumnya sholat Jumat di lapangan? Sholat Jumat bukan berada dalam bangunan. Ini kita baca Kitabul Fiqih alal Mazahibil Arba'ah ya, kitab fikih 4 mazhab. Di sini dijelaskan ittafaqa salasatun minal a'immati. Sepakat 3 imam. Berarti 3 imam itu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali ya, Ahmad ibn Hambal. 3 imam ini sepakat ala jawazi, atas boleh, dan sihhatil jum'ah, dan sah Jumat gitu ya. Fil fadha, di tanah lapang. Nah, boleh berarti Jumatannya di tanah lapang. Masjid misalnya sedang direnovasi, tidak bisa kita Jumatan di sana. Boleh di tanah lapang. Ini 3 imam ya. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, sama Imam Hambali. Wa qala al-Malikiyatu. Nah, Imam Maliki berpendapat, Malikiyah maksudnya ulama yang bermazhab Maliki berpendapat la tasihhu, tidak sah illa fil masjidi. Tidak sah salat Jumat itu kecuali di masjid. Kayaknya kalau Muhammadiyah pegang ini ya, Imam dalam bab ini ya. Muhammadiyah kayaknya kalau tidak salah berpendapat tidak sah kecuali harus di masjid. Berarti mengikut pendapat mazhab Malik. La tasihu illa fil masjid. Faqad zakarna bayanal mazahibi fi zalika tahtal khatt. Nah, ini di bawahnya. Kami menjelaskan penjelasan mazhab-mazhab tadi itu di garis bawah. Nah, ini garis bawah ya. Jadi ya. Di sini mulai dari Al-Malikiyah. Al-Malikiyah, ulama-ulama berzat Maliki qalu berkata la tasihhul jum'atu, tidak sah Jumat fil buyuti, di dalam rumah. Tidak sah dalam rumah, itu kata Imam Maliknya. Atau ulama-ulama bermazhab Maliki. Wala fil fadha, tidak sah juga di tanah lapang, tidak sah. Bal akan tetapi la budda, tidak boleh tidak atau harus antu addal jumu'atu ay antu adda fil jami'i. Ya. Harus dilaksanakan sholat Jumat itu fil jami'. Di jami' itu artinya masjid yang ditempati Jumatan. Itu namanya masjid jami' namanya. Nah, karena di Mekah itu banyak masjid, masjid ini. Tapi ada yang jami', ada yang enggak. Kalau di Indonesia kayak apa ya? Kayak musola ya. Kan musola enggak ditempati Jumatan ya. Atau ada juga masjid kadang-kadang enggak ditempati Jumatan gitu. Nah, menurut mazhab Maliki itu tidak sah kecuali harus fil jami', di masjid, dan masjidnya itu harus masjid yang ditempati untuk Jumatan. Nah, namanya itu masjid jami' namanya. Terus yang berikutnya di sini Al-Hanabilah ya. Hanabilah dulu ya. Disebut di sini.
Kalau ulama-ulama yang bermazhab Hambali berpendapat tasihul jumu'atu fil fadha. Sah Jumat itu fil fadha, di tanah lapang, iza kana qariban minal bina'i. Oh, di sini katanya itu apabila dekat dari bangunan. Berarti jangan di tanah lapang, di tengah hutan tempatnya itu, atau jauh dari apa? Jauh dari pedesaan, bangunan-bangunan tidak ada. Oh, kalau itu menurut Hanabilah di sini, ya. Syaratnya iza kana qariban minal bina, apabila dia dekat dari bangunan gitu. Wa yu'tabarul qurbu bihasbil 'urf. Ukuran dekat itu kayak gimana? Ya, menurut kebiasaan aja kapan dikatakan dekat gitu. Fa illam yakun qariban fala tasihhus sholatu. Kalau tidak dekat dengan bangunan tanah lapang tadi itu atau lapangan itu, fala tasihhus shalah. Salat tidak sah. Ini menurut Hanabilah, ulama yang bermazhab Hambali. Kemudian yang ketiga Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Kalau mereka berpendapat tasihhul jumu'atu fil fadha iza kana qariban minal bina. Oh, sama ya. Sama. Menurut Syafi'iyah, ulama-ulama bermazhab Syafi'i sama dengan Hanabilah tadi itu. Syaratnya harus dekat dengan bangunan. Nah, cuma batasan dekatnya itu di sini dijelaskan. Wahaddul qurbi. Batasan namanya dekat indahum menurut mereka adalah al-makanul ladzi la yasihhu fihi lil musafir. La yasihhu lil musafir ayuqassira shalah mata wasala indahu. Wasati tafsilu fi mabahis qasri shalah kata. Wahaddul qurbi katanya batasan dekatnya itu menurut mereka adalah tempat yang tidak sah fihi padanya lil musafiri untuk orang yang musafir ayuqassirus salata ayuqassirus salata untuk mengqasar salat. Oh, berarti dekat udah itu. Tapi jauh juga sih sebenarnya. Kan kurang lebih banyak pendapat ulama. Kapan orang boleh untuk qasar salat? Paling sedikit itu 80 kilo. Nah, berarti letak lapangan itu dengan bangunan itu jangan sampai jaraknya 80 kilo. Terus Al-Hanafiyah, ulama-ulama yang bermazhab Hanafi bagaimana? La yushtaratu li sihhatil jum'ah an takuna fil masjid. Katanya di sini tidak disyaratkan sahnya Jumat itu harus berada di masjid. Berarti tidak disyaratkan. Bal tasihhu fil fadha. Bahkan sah itu di tanah lapang bisyarti alla yab'uda anil musri bi aktsara min parsakhin. Ya. Dengan syarat katanya jangan antara kota tempatnya tanah lapang itu jangan ya terlalu jauh atau melebihi daripada satu parsah katanya. Dan wa ayya zanal imamu bi iqamatil jumu'ati bihi. Dan syaratnya adalah imam mengizinkan untuk melaksanakan atau mendirikan sholat Jumat padanya. Itu syarat. Berarti kesimpulannya adalah mayoritas ulama atau jumhur ulama membolehkan untuk sholat Jumat di tanah lapang. Yang tidak membolehkan hanya yaitu ulama-ulama bermazhab Maliki. Mereka mensyaratkan harus di masjid. Berarti tidak boleh di tanah lapang dan tidak boleh di dalam rumah. Ya, sekedar ini pembahasan kita tentang masalah hukum sholat Jumat di luar bangunan atau luar masjid. Semoga menjadi tambahan wawasan kita. Dan nanti ya kalau ada momen-momen tertentu atau kejadian-kejadian tertentu yang menyebabkan kita untuk sholat di luar masjid, kita sudah punya dasar ya, sehingga kita tenang di dalam melakukannya. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad الذين طغوا في البلاد